Wujudkan bersama IndiHome. Mendengar nama burung hantu, mungkin bagi sebagian orang akan merasa merinding karena identik dengan mitos datangnya hantu yang beredar di masyarakat. Namun, siapa sangka, burung hantu ternyata mempunyai manfaat bagi para petani untuk mengatasi hama tikus atau ular yang menyerang ladang maupun sawahnya. Maka dari itu, budidaya burung hantu banyak dilakukan oleh beberapa orang karena manfaatnya tersebut. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, berjumpa lagi di acara yang kita tunggu-tunggu dan selalu mengulas tentang topik budidaya hewan yang menarik tiap episodenya. Nah, pastinya Anda penasaran bukan? Bagaimana cara budidaya burung hantu ini? Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap dalam acara Ruang Budidaya Hewan. Salam jumpa pemirsa. Perkenalkan, nama saya Lim Wensin, yang sekarang ini berada di Dusun Cancangan, tepatnya berada di Kecamatan Cangkringan. Kita berada di kawasan studi dan konservasi burung hantu Taito Alba. Dan di sini kita menggerakkan program yang dinamakan Burung Hantu Sahabat Petani. Yang dimaksud Burung Hantu Sahabat Petani adalah bagaimana burung hantu itu bisa bekerja sama dengan petani, di mana burung hantu bisa lestari dan petani dan mendapatkan hasil dengan keberadaan burung hantu itu. Nah, di sini burung hantu yang kita kerjasamakan atau kita konservasi adalah burung hantu jenis Taito Alba. Burung hantu Taito Alba adalah burung hantu yang 90% makanannya adalah tikus. Dan kemudian burung hantu ini sangat mudah beradaptasi dengan keberadaan manusia, termasuk berada di lahan persawahan. Oleh karena itu petani kemudian memanfaatkan keberadaannya sebagai pengendali hama tikus. Program Burung Hantu Sahabat Petani ini kita mulai sejak akhir Desember 2013. Di situ kita mulai pada tahap sosialisasi. Lalu kemudian 2014 kita mulai merasakan tanda-tanda bahwa ternyata program ini mendapat respon yang cukup bagus, yaitu panen mulai terselamatkan. Yang dulunya kerusakan 80-90%, ini bisa terselamatkan sekitar 50%. Dan kemudian berlanjut lagi hingga 2015 dan 16 bahwa tanaman padi yang diselamatkan sekitar 80-90% yang bisa diselamatkan dari total hasil pertanian. Dan itu yang kemudian menyebabkan program ini terus berlanjut. Dan kebetulan respon dari petani tidak semua merespon positif, tapi rata-rata secara umum petani di sini merespon dengan positif karena mereka merasakan sendiri manfaat dari keberadaan burung hantu ini. Jadi untuk program Burung Hantu Sahabat Petani ini, selain melakukan konservasi terhadap burung hantu, juga selain mendapatkan hasil yang positif dari panen mereka, ada lagi faktor lain yang cukup berdampak, yaitu kita menggalakkan pengurangan penggunaan pestisida, termasuk rodentisida atau pestisida untuk pembasmi tikus. Jadi racun-racun tikus ditekan habis. Jadi petani diminta untuk tidak menggunakan racun tikus karena justru akan berbahaya bagi keberadaan burung pemangsa termasuk burung hantu. Dan itu yang kemudian sekarang terus bergulir, artinya petani sudah merasakan bahwa dengan keberadaan burung hantu mereka tidak perlu lagi belanja racun tikus, tidak membelanjakan racun tikus, plus juga mereka jadi lebih bijak untuk menggunakan pupuk kimia, karena pupuk kimia juga bersinergi dengan keberadaan tikus. Program Burung Hantu Sahabat Petani
di Dusun Cancangan, karena kita melihat bahwa ini bukan daerah yang dianggap lumbung padi sebenarnya. Dan padahal tikus sudah berjaya sejak tahun 60-an berjaya dan terus-menerus ada. Dan paling puncak setelah letusan Merapi full serangan tikus luar biasa, dan perhatian lebih terfokus pada daerah-daerah yang dianggap sebagai lumbung padi. Dan di sini lahanan petani cenderung kecil dan tidak seluas daerah-daerah lain, tapi justru tempat ini malah sangat potensial karena habitatnya masih bagus, airnya masih bagus, kemudian respon dari petani juga luar biasa. Jadi untuk program Burung Hantu Sahabat Petani, selain berdampak pada hasil panen, kemudian respon dengan petani yang positif, interaksi dengan petani, juga konservasi burung lain juga, burung lain maupun binatang-binatang liar lainnya seperti ular maupun jenis-jenis burung bukan pemangsa justru sekarang lebih terselamatkan karena warga total melarang perburuan. Jadi mulai berburu burung-burung kicau maupun ular ditiadakan di tempat ini. Jadi selain konservasi burung hantu, kawasan ini juga menjadi kawasan untuk perlindungan satwa liar. Jadi dampaknya mulai beruntun, selain tidak menggunakan pestisida, penggunaan pupuk juga terkontrol, kemudian juga perlindungan terhadap satwa liar lainnya. Nah pemirsa, seandainya ingin lebih lanjut, ingin mengetahui tentang burung hantu Taito alba, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di berikutnya. Burung hantu biasa tinggal di wilayah hutan dan membuat sarang pada pohon-pohon berkayu besar yang berlubang. Atau burung ini juga bisa membuat sarang di bangunan buatan manusia. Ada dua jenis pengembangbiakan burung hantu, yakni pengembangbiakan alami dan pengembangbiakan buatan. Burung ini dikenal setia terhadap pasangannya. Induk betina hanya mengalami 2 kali periode peneluran dalam setahun. Setiap periode peneluran biasanya menghasilkan 6-12 butir telur dengan daya tetas mencapai 90%, yang artinya dari 10 telur yang dierami, 9 diantaranya akan menetas sempurna. Burung hantu Taito alba atau dinamakan serak Jawa, yang sebenarnya adalah burung hantu yang paling luas sebarannya di dunia. Jadi di seluruh dunia ada, kecuali di kutub utara maupun di padang pasir, itu yang tidak ada. Tapi kalau di berbagai belahan bumi ada burung hantu Taito alba. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri ada banyak lokasi yang sangat banyak Taito albanya, terutama malah daerah yang berdekatan dengan manusia. Karena secara sejarah burung hantu ini sangat beradaptasi dan sangat dekat dengan keberadaan manusia. Hubungannya dengan burung hantu sahabat petani, di sini burung hantu Taito alba kita gunakan sebagai pengendali hama tikus. Karena burung hantu ini di seluruh belahan bumi juga 90% lebih makanannya adalah tikus. Dan notabene tikus adalah hama yang sangat mengganggu manusia, mulai dari sejak bertanam maupun pasca panen maupun penyimpanan. Itu yang kemudian kita menggunakan burung hantu ini sebagai agent, sebagai pengendali populasi tikus. Dan luar biasanya lagi adalah burung hantu Taito alba bisa beradaptasi sangat dekat dengan keberadaan manusia. Bahkan sarangnya pun bisa di tempat yang bising, misalnya di plafon masjid, di plafon gedung perkantoran maupun di plafon-plafon sekolah.
termasuk di rumah tangga. Jadi rumah-rumah warga banyak sekali yang sebenarnya tanpa sadar mereka dihuni oleh burung hantu. Dan hebatnya lagi adalah burung hantu ini mampu punya anak bertelur lebih dari 10 butir. Jadi selama siklus 8 bulan sekali, burung hantu ini akan menghasilkan telur mulai dari 3 hingga 10 butir bahkan lebih. Dan dari hasil pengamatan kita di tahun 2009-2010, satu pasang Tito alba mampu membunuh 1080 ekor tikus selama 2,5 bulan sejak mulai mereka bertelur pertama hingga anak-anak mereka yang jumlahnya 6 bisa terbang mandiri. Jadi angka yang luar biasa, dan itu yang kita manfaatkan untuk mengendalikan populasi tikus di persawahan. Dan banyak lokasi sebenarnya, banyak tempat sudah mereplikasi, melakukan itu, dan sangat luar biasa hasilnya. Burung hantu Tito alba yang ada di Dusun Cancangan sebenarnya berasal dari lokal di Dusun Cancangan itu sendiri, yang menghuni di sarang-sarang buatan. Lalu kemudian burung hantu yang ada di kandang rata-rata adalah burung hantu serahan dari warga di luar Dusun Cancangan, bahkan beberapa sampai di luar kabupaten. Jadi mereka menyerahkan burung hantu ini dalam kondisi sakit, cedera, ada yang terluka karena kena jaring, ada yang karena keracunan, ada yang karena ketemu burung hantu muda yang kelaparan, dan di situ dirawat oleh warga, dimasukkan dalam kandang perawatan, kemudian diberi makan cukup sehari 1 kali, tapi kita gunakan mangsa yang tepat, yaitu tikus. Jadi tetap kita gunakan tikus sebagai mangsa, dan oleh karena itu kita juga terus pantau hingga mereka layak untuk terbang. Saat dia layak terbang ada 2 pilihan: dikembalikan ke daerah asal atau dilepas di Dusun Cancangan untuk memperkaya gen yang ada di sini. Untuk memudahkan perawatan, anak burung yang menetas sebaiknya jangan dipisah dengan indukannya. Untuk itu perlu dibuatkan kandang yang agak besar. Satu kandang hanya diisi sepasang induk dewasa, sebab burung hantu tidak mau berbagi kandang dengan pasangan lain karena mereka pasti akan bertengkar. Lalu, anak yang menetas dipelihara dalam kandang yang sama. Baru ketika anakan sudah mencapai 4 bulan, anakan bisa dilatih mencari makan sendiri. Jarak jangkauan burung ini bisa mencapai 2 km dari sangkarnya dan akan kembali ke kandang dengan membawa hasil tangkapan ke sangkar. Di Dusun Cancangan ada beberapa sarang, jadi ada sekitar 14 sarang burung hantu Tito alba. Di sini yang dimaksud sarang adalah sarang buatan yang dipasang mungkin. Nah, di sini kita gunakan pipa yang tinggi 6 meter, kemudian kita pasang di persawahan. Sedangkan sarangnya sendiri itu ukurannya sekitar 60 cm, termasuk terasnya, ada terasnya. Kemudian untuk atap kita gunakan 2 versi, yang paling sering kita gunakan adalah versi miring ya. Jadi panggang P istilah kalau di Jawa. Dan itu yang kemudian kita gunakan untuk memancing keberadaan burung hantu untuk mau mampir, singgah, tidur di situ, berdiam diri ataupun berkembang biak di sana. Nah, saat dia berkembang biak, mereka akan bertelur dan mengeram telurnya selama 30 hari. Lebih lama dibanding ayam, meskipun ukuran telurnya sama dengan ayam kampung malahan, kecil. Lalu selama perawatan, mereka akan merawat anaknya selama 2,5 bulan hingga anaknya bisa mandiri. Dan ketika anaknya bisa mandiri akan menyebar luas, jauh, bahkan sampai 2 km dari tempat asal mereka dilahirkan, menetas. Jadi
selama waktu itu adalah masa paling rentan, dan itu harapan kita kenapa petani juga melarang adanya perburuan. Dan untuk anak burung hantu yang nantinya akan beranjak dewasa, sekitar 8 hingga 12 bulan, mereka sudah mampu untuk bereproduksi. Jadi sebenarnya siklus yang sangat cepat untuk burung pemangsa dan sangat bermanfaat buat petani. Selain di kawasan Dusun Cancangan ini, di kawasan dusun lain juga bisa merasakan manfaat dengan keberadaan burung hantu Taito alba ini. Karena penampilannya dinilai eksotik dan menarik. Jika dipelihara dan dirawat dengan baik, maka mereka akan tumbuh jinak dan berkualitas prima. Menurut literatur, burung hantu tidak suka dikurung. Mereka suka dengan tempat yang terbuka dan diletakkan di dahan agar bisa nangkring dengan mudahnya. Ya, nama saya Mujianto, petani Dusun Cancangan. Dengan adanya burung hantu, hama tikus ini berkurang banyak. Ya, terus hasil pertanian di sini agak meningkat gitu lah. Perkenalkan, nama saya Sigit Nur Salim, asli dari Dusun Cancangan. Sini sebagai petani, coba walaupun petani pemula gitu. Terus sekarang untuk masalah burung hantu, untuk keberadaan dengan adanya burung hantu yang ada di kawasan ini, yang dikembangkan oleh teman-teman dari RCI, yang dipromotori oleh Pak Lim, sini sangat membantu sekali para petani-petani, khususnya di Dusun Cancangan dan sekitar dan di luar Dusun Cancangan juga merasakan hasil-hasilnya. Setelah adanya burung hantu ini, petani sangat diuntungkan terutama untuk pengendalian hama tikus. Di sini bukan membasmi tapi untuk pengendalian hama. Soalnya sebelum ada burung Taito alba, dulu kita masih pakai racun tikus dan obat-obat yang lain yang sifatnya kimia, ternyata itu tidak bisa langsung untuk menanggulangi racun tikus. Dengan adanya burung hantu yang ada di sini, sedikit demi sedikit sekarang petani di dusun, khususnya Dusun Cancangan dan sekitarnya, sudah bisa merasakan hasilnya. Yang dulunya kita panen hampir panen 50% itu aja udah untung-untungan. Paling sebelum ada burung hantu itu panen cuma 40-30%, tapi alhamdulillah sekarang udah mencapai 70-80% kita udah nyampe. Terus saya berterima kasih sekali dengan adanya konservasi burung hantu ini. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya si burung hantu ini, kita sebagai petani, kita juga berharap terus selalu berkembang terus, bareng-bareng bersama masyarakat Dusun Cancangan sini. Kita mengelola Taito alba dan mengelola pertanian bareng-bareng sama masyarakat dusun sini. Khususnya untuk permasalahan Taito alba sini,
Saya berharap juga tidak ada yang berburu, apalagi mengambil atau yang pokoknya yang sifatnya berburu di sini sudah tidak ada lagi. Dan adanya burung hantu ini saya berharap sekali di desa di luar Dusun Sangsangan juga bisa menikmati hasilnya dengan perkembangannya burung hantu yang ada di Dusun Sangsangan ini. Nah pemirsa, demikian tadi program Burung Hantu Sahabat Petani. Selain kita bicara burung hantu, kita juga sangat intens dan sangat tertarik dengan dunia pertanian. Jadi di sini kita mengajak para petani untuk terus mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan, kemudian juga tetap menjaga keberadaan satwa liar. Dan yang paling penting lagi adalah mengajak para muda, orang-orang teman-teman yang ada di kota untuk mari bertanam kembali. Mari kita bertani, kita gunakan bahan-bahan lokal yang ada di tempat kita, termasuk yang di sini juga. Jadi ada beberapa tanaman yang kita kembangkan, termasuk tanaman-tanaman lokal yang digunakan sebagai bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Dan itu terangkum dalam satu program, yaitu Burung Hantu Sahabat Petani. Dan untuk pemirsa yang tertarik untuk datang kemari, tempat ini sangat terbuka. Jadi tempat ini di Dusun Cancangan terbuka untuk umum, untuk kunjungan banyak teman-teman, termasuk petani maupun para pelajar mahasiswa. Dan jika tertarik untuk mengikuti Facebook kami yang ada di Burung Hantu Sahabat Petani, mari silahkan. Dan ada juga Instagram Burung Hantu Sahabat Petani juga. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi buat para pemirsa. Dan sampai jumpa. Nah pemirsa Ruang Budidaya Hewan, tak terasa ya, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam program Ruang Budidaya Hewan. Semoga ulasan ini bisa menambah wawasan Anda dan menjadi penyemangat untuk selalu berbudidaya. Sampai jumpa!